Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Paradibah, NIM 12205193139, akan menjelaskan pengertian dari pengembangan bahan ajar tematik. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan tematik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru, tematik diartikan sebagai berkenaan dengan tema, dan tema sendiri berarti pokok pikiran dasar cerita atau yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Sedangkan pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu atau integrated learning pada jenjang taman kanak-kanak atau TK atau sekolah dasar atau SD atau MI untuk kelas awal, yaitu kelas 1, 2, dan 3, yang didasarkan pada tema-tema tertentu yang kontekstual dengan dunia anak. Untuk bahan ajar atau buku teks adalah salah satu media pengajaran yang berbasis cetakan yang paling umum. Jadi, pengertian dari pengembangan bahan ajar tematik adalah suatu pendekatan guna untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang ada di dalam sarana atau media bahan yang berisikan cakupan materi dari suatu bahasan materi tertentu yang berkaitan dengan masalah dan kebutuhan lokal yang dijadikan tema atau judul dan akan disajikan dalam proses pembelajaran di kelompok belajar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolandra Chung Francisca dengan NIM 12205193005. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik bahan ajar pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik itu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Dan untuk tema itu sendiri adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Nah, apa saja sih karakteristik bahan ajar tematik? Itu adalah menurut Trianto dalam Prastowo itu karakteristik bahan ajar tematik itu ada 4 macam, yaitu aktif, menarik dan menyenangkan, holistis, dan autentik. Nah, aktif itu sendiri adalah, maksudnya dari aktif itu bahan ajar memuat materi yang menekankan pada pengalaman belajar, mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran baik dalam fisik, intelektual, mental, dan emosional guna untuk tercapainya hasil belajar yang optimal. Kemudian yang menarik dan menyenangkan. Nah, bahan ajar itu memiliki sifat merangsang atau nyaman dilihat dan lebih banyak manfaatnya. Kemudian yang ketiga, maksud dari holistis itu adalah bahan ajar memuat kajian suatu fenomena dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang berkotak-kotak. Kemudian yang terakhir adalah autentik. Nah, autentik itu adalah bahan ajar tematik yang menekankan pada pengalaman langsung yang diberikan oleh suatu bahan ajar tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang karakteristik dari bahan ajar tematik. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah penyusunan bahan ajar tematik. Ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan penyusunan bahan ajar. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Analisis kebutuhan belajar adalah suatu proses awal yang dilakukan untuk menyusun bahan ajar. Berikut tahapan dalam analisis kebutuhan bahan ajar. A. Menganalisis kurikulum.
Ada 5 yang perlu kita pelajari, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator ketercapaian hasil belajar, materi pokok, dan pengalaman belajar. Berdasarkan analisis kurikulum ini, maka dapat diketahui jumlah bahan ajar yang harus dibuat dan disiapkan dalam satu semester tertentu. Analisis yang kedua yaitu analisis sumber belajar. Cara analisis sumber belajar adalah dengan menginventarisasi ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan. Berikut ini merupakan kriteria dalam menganalisis sumber belajar. Yang pertama yaitu kriteria ketersediaan. Kriteria ketersediaan berkenaan dengan ada tidaknya sumber belajar di sekitar lokasi. Yang kedua, kriteria kesesuaian. Kriteria kesesuaian maksudnya adalah apakah sumber belajar itu sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada kriteria kemudahan. Kriteria kemudahan maksudnya adalah mudah atau tidaknya sumber belajar itu disediakan maupun digunakan. Analisis yang ketiga ada analisis karakteristik siswa. Analisis karakteristik siswa ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan siswa. Langkah penyusunan bahan ajar tematik selanjutnya yaitu menyusun peta bahan ajar. Setelah proses analisis kebutuhan bahan ajar selesai dilaksanakan dan sudah dapat mengetahui jumlah bahan ajar yang harus dipersiapkan dalam satu semester tertentu, maka langkah yang perlu dilakukan berikutnya adalah penyusunan peta kebutuhan bahan ajar. Kegunaan dari penyusunan peta bahan ajar adalah A. Dapat mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis. B. Dapat mengetahui urutan bahan ajar. Urutan bahan ajar ini sangat diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan. C. Dapat menentukan sifat bahan ajar. Berkaitan dengan sifat bahan ajar, penting bagi kita untuk memahami bahan ajar yang bersifat dependen dan independen. Bahan ajar dependen adalah bahan ajar yang ada kaitannya antara bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lainnya. Sedangkan bahan ajar independen adalah bahan ajar yang berdiri sendiri atau dalam penyusunannya tidak harus memperhatikan atau terikat dengan bahan ajar lainnya. Langkah yang ketiga yaitu membuat struktur bahan ajar. Bahan ajar terdiri dari atas susunan bagian-bagian yang kemudian dipadukan sehingga menjadi sebuah bangunan utuh yang layak disebut sebagai bahan ajar. Susunan atau bangunan bahan ajar inilah yang dimaksud dengan struktur bahan ajar. Sebagaimana telah disebutkan bahwa masing-masing bentuk bahan ajar cetak, mode, audio atau audiovisual memiliki struktur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu memahami dan mengetahui masing-masing bentuk bahan ajar tersebut agar bisa membuat berbagai bahan ajar yang baik. Dari beraneka ragam struktur bahan ajar yang ada, secara umum ada 7 komponen dalam setiap bahan ajar, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung latihan, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Langkah yang keempat yaitu memilih dan menentukan bahan ajar. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik dan dapat membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi. Berkaitan dengan penilaian bahan ajar, ada 3 prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memilih dan menentukan bahan ajar, yaitu A. Prinsip relevansi. Arti dari prinsip relevansi yaitu bahan ajar yang dipilih sebaiknya ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang B. Prinsip konsistensi. Dalam prinsip konsistensi, bahan ajar yang dipilih harus mempunyai nilai keajekan. Jadi, antara kompetensi dasar yang mesti dikuasai peserta didik dengan bahan ajar yang telah disiapkan, mempunyai keselarasan dan kesamaan. C. Prinsip kecukupan. Dalam prinsip kecukupan,
Ketika kita memilih bahan ajar, hendaknya dicari yang memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Rafi Arif, NIM 12205193025. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang petunjuk proses dengan bahan belajar tematik. Adapun strategi pembelajaran keaksaraan yang menggunakan bahan belajar tematik adalah sebagai berikut. Pertama, tutor menyampaikan dan memperkenalkan berbagai masalah kehidupan sehari-hari dengan tema penggerak diskusi berupa gambar, cerita, film atau video, dialog, ataupun kasus. Yang kedua, tutor bersama warga belajar mendiskusikan masalah dan berbagai gagasan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi warga belajar. Yang ketiga, bersama-sama mencari dan mendiskusikan beberapa kata kunci yang berhubungan dengan masalah dan gagasan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari warga belajar. Yang keempat, warga belajar dan berlatih menggunakan kata-kata kunci yang sudah dikenal oleh warga belajar untuk memperluas atau mengkaitkan dengan kata-kata baru. Setelah warga belajar memahami atau dapat membaca dan menulis kata kunci tersebut, kemudian diuraikan menjadi suku kata dan mengurai suku kata menjadi huruf. Kemudian huruf atau suku kata tersebut dirangkai menjadi kata kunci baru yang bermakna bagi warga belajar. Yang keenam, warga belajar merangkai kata-kata dalam suatu kalimat yang lengkap. Dan yang terakhir, warga belajar bersama tutor membuat satu tulisan lengkap dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi warga belajar. Untuk membantu tutor dalam pembelajaran, perlu disediakan media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yunia Azizah dengan nomor induk mahasiswa 12205193125. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai arti penting pembelajaran tematik. Baik, pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar secara aktif, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Teori pembelajaran ini dimotori para tokoh psikologi Gestalt, termasuk Piaget, yang menekankan bahwa pembelajaran haruslah bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antara mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain itu, dengan penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar akan sangat membantu siswa karena sesuai dengan tahap perkembangan siswa yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan atau holistik. Sekian materi pembelajaran dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.